Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Dan di video kali ini aku mau ngelanjutin membahas tentang asrama UGM. Setelah kemarin aku bahas tentang asrama putri, kali ini aku mau bahas putar asrama putra. Nah, tapi teman-teman seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena satu subscribe dari kalian itu merupakan hal yang sangat berarti buat aku dan channelku. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak aja videonya. Oke teman-teman, jadi setelah kemarin aku bahas tentang asrama putri, sekarang aku mau ngelanjutin pembahasan mengenai asrama putra yang ada di UGM. Nah, jadi UGM sendiri menyediakan 3 asrama putra. Yang pertama ada asrama Dharma Putra Bajiro, yang kedua ada asrama Dharma Putra Karanggayam, dan yang ketiga ada asrama Dharma Putra Santren. Dan di asrama ini juga tempat di mana aku sekarang tinggal. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat video lebih lengkapnya mengenai asrama Dharma Putra Santren, kalian bisa cek aja video yang pernah aku buat ya. Aku taruh linknya di description box. Oke, kalau gitu kita lanjut aja pembahasan ke asrama putra pertama, yaitu Dharma Putra Bajiro. Nah, ini dia penampakan dari asrama Dharma Putra Bajiro, teman-teman. Nah, untuk asrama Dharma Putra Bajiro ini kita mulai dulu dari etalase Borobudur ya, teman-teman. Nah, di bagian Borobudur ini kalian akan mendapatkan kamar dengan masing-masing isinya itu dua tempat tidur, tapi disekat gitu, teman-teman. Jadi di masing-masing ini tuh kayak semacam dipisah gitu. Dan di masing-masing sekat ini kalian bakal dapat satu tempat tidur dan satu meja belajar dan juga satu lemari kecil. Nah, di sini ada juga kayak semacam area untuk area ruang tamu kecil-kecilan gitu, teman-teman. Dan di sini juga disediakan kamar mandi dan juga toilet dalam. Nah, di etalase Borobudur ini, itu kamarnya berukuran 2,5 kali 4 meter, teman-teman. Nah, kita lanjut ke etalase Mendut. Nah, di bagian etalase Mendut ini, di kamarnya kalian akan mendapatkan 3 tempat tidur, tapi tanpa sekat ya teman-teman. Di sini kalian juga bakal dapat 3 lemari dan juga 3 meja belajar. Akan tetapi di bagian etalase Mendut ini, kalian tidak akan mendapatkan kamar mandi dalam. Nah, untuk etalase Mendut ini, kamarnya berukuran 5 kali 7 meter ya teman-teman. Nah, lanjut ke etalase selanjutnya, yaitu etalase Prambanan. Nah, ini gambaran sekilas mengenai kamar di etalase Prambanan. Dan ini ada fasilitas-fasilitas yang kalian dapatkan. Di antaranya, kalian akan mendapatkan 2 tempat tidur, ada 2 meja belajar, ada 2 lemari, dan juga kamar mandi dalam. Dan di bagian etalase Prambanan ini, kamarnya tidak disekat ya, teman-teman. Nah, untuk etalase Prambanan sendiri, kamarnya berukuran 5 kali 7 meter. Lanjut ke etalase selanjutnya, yaitu etalase Boko. Nah, ini gambaran sekilas mengenai kamar di etalase Boko. Nah, kamar ini cocok banget buat kalian yang enaknya itu tinggal sendirian. Nah, soalnya di bagian etalase Boko ini, kalian bakal dapat satu tempat tidur, satu meja belajar, dan satu lemari. Nah, akan tetapi di bagian etalase Boko ini, kalian tidak mendapatkan kamar mandi dalam ya, teman-teman. Dan luas kamar untuk etalase Boko itu berukuran 2,5 kali 3 meter. Nah, teman-teman, ini dia informasi harga sewa per kamarnya. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih lanjut, kalian bisa langsung cek websitenya sendiri di residence.ugm.ac.id ya, teman-teman. Kita lanjut ke asrama selanjutnya, yaitu asrama Dharma Putra Karanggayam. Nah, ini penampakan dari Dharma Putra Karanggayam. Oke, lanjut ke pembahasan kamar. Yang pertama kita mulai dari gedung akasia dan cendana ya, teman-teman. Nah, di bagian gedung akasia dan cendana ini, kalian akan mendapatkan kamar yang berfasilitas satu tempat tidur, satu meja belajar, dan satu lemari.
Dan di bagian gedung akasia dan cendana ini, kalian tidak mendapatkan kamar mandi dalam ya teman-teman. Nah, lanjut ke bagian gedung pinus dan cemara. Di bagian gedung pinus dan cemara ini, kalian akan mendapatkan 2 tempat tidur, 2 meja belajar, dan juga lemari samping. Nah, di bagian gedung pinus dan cemara ini, kalian juga tidak mendapatkan kamar mandi dalam ya teman-teman. Nah, ini dia harga kamar dari masing-masing bagian gedung dan juga masing-masing lantai. Nah, lanjut ke pembahasan ke asrama berikutnya dan asrama putra terakhir, yaitu asrama Dharma Putra Santren. Nah, teman-teman, ini dia penampakan dari asrama Dharma Putra Santren. Sebenarnya aku sendiri juga pernah bikin video mengenai asrama Dharma Putra Santren. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa tonton videonya ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut ke pembahasan kamar dari asrama Dharma Putra Santren. Jadi, asrama Dharma Putra Santren ini sendiri terdiri dari 2 gedung. Yang pertama itu gedung TB1 dan TB2. Nah, untuk masing-masing gedung fasilitasnya sama yang aku tunjukkan di sini. Nah, teman-teman, di masing-masing kamar itu fasilitasnya sama. Jadi, kalian akan mendapatkan 2 tempat tidur yang susun seperti ini. Kalian juga akan mendapatkan 2 lemari, 2 meja belajar. Kalian juga akan mendapatkan 1 area kosong untuk kalian menjemur pakaian atau menjemur sepatu atau menjemur tas seperti itu. Dan untuk kamar mandinya, kamar mandi dalam ya teman-teman. Nah, ini dia informasi harga sewa dari asrama Dharma Putra Santren. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai asrama-asrama yang ada di UGM. Nah, semua informasi yang aku dapatkan ini itu berasal dari websitenya residence.ugm.ac.id. Dan semoga aja video yang aku buat ini bisa menjadi pertimbangan bagi kalian untuk memilih antara asrama atau mungkin kos seperti itu. Nah, itu dia teman-teman videoku hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa.